sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan bahasan kekuatan dan kelemahan juz tertentu yang pada malam ini masih melanjutkan bahasan juz ke-11. Sebelum melanjutkan, sedikit kami ulang bahwa halaman 17 sampai dengan 13 atau kekuatan dan kelemahan juz 11 adalah al-qalam, karena jumlah ayat mulai dari halaman 7 sampai dengan 13 itu sebanyak 68 ayat. Yang kalau dirujukkan pada surat, jatuhnya adalah surah 68 itu al-qalam. Dalam bentuk nakiroh, qalam sendiri itu nilainya 68, sedangkan dalam bentuk ma'rifat sebagaimana disebut dalam surat, nilainya 99. Qalam berarti pena. Pena itu tetap digambarkan sebagai pena tradisional atau pena klasik ya. Walaupun sebagai alat tulis, sekarang itu bisa nulis pakai keyboard, bahkan bisa nulis pakai input suara. Tetapi ada karakteristik atau nilai tersendiri kalau pena itu disimbolkan dengan pena klasik. Kalau tulisan lama itu pena itu harus dicelupkan ke gelas atau mangkok mangsi tinta. Setiap kali dicelupkan kemudian dituliskan. Ini ada makna tersendiri. Kalau input suara mungkin tidak ada ritme yang jelas dengan keyboard. Tapi dengan model klasik itu ada ritme tersendiri. Dan itu nyangkut bagaimana mestinya mengatur kehidupan sehari-hari. Bahwa ada saatnya ada jeda, ada saatnya bekerja, ada saat istirahat, ada saat merenung. Nah itu kalau tinta tulis itu diarahkan pada tinta model klasik. Jadi ada energi tapi terbatas, harus diisi lagi. Itu kehidupan itu seperti itu, tidak mungkin bahwa harus terus-menerus, nanti akan kelelahan. Baik, itu sedikit aja. 68 itu kalau diurai itu ada 14, 48, 62, 130, dan 99-nya itu menjadi 18, 81, 99, dan 198. Ini uraiannya yang lalu sudah disampaikan. Sekarang kita ulang sedikit makna secara umum tentang al-qalam atau pena itu. Yang lalu sudah disampaikan, ringkasnya pena itu menunjukkan karakter tertentu. Kalau disintesiskan atau dipadukan dengan karakter manusia, maka ia sebagai manusia pena. Nah, manusia pena itu adalah manusia yang visioner, dia pandai mengembangkan perencanaan berbasis ilmu. Sifatnya ikhlas, pasrah, terima takdir pemegangnya.
Karena alat tulis itu mengikuti bagaimana kehendak dan irama penulisnya. Disiplin dan berintegritas, ia akan melaksanakan tugas sesuai dengan alurnya, sesuai dengan momennya, sesuai dengan yang diminta. Dan dia bisa diminta untuk menulis pelan, diminta untuk menulis cepat, harus berhenti, menulis tipis, tebal. Itu dia bertanggung jawab atas hal itu. Dia akan mengikuti apa adanya maunya si penulis. Lalu tegas dan jelas dalam kebenaran, karena dengan tulisan itu menjadi lebih kuat daripada sekedar informasi lisan. Lalu ada kepastian dan kejernihan dalam komunikasi, ujung yang tajam, itu juga menunjukkan adanya ketajaman dalam berbicara, argumentatif. Itu bagian dari karakteristik manusia penah. Dia juga menjadi inisiator lompatan peradaban, karena yang menentukan peradaban itu ialah ketika ditemukannya simbol-simbol tulisan. Budaya lesan itu biasanya peradabannya masih rendah, tapi begitu ada tulisan memungkinkan adanya transformasi pengetahuan, sehingga itu akan memacu perkembangan peradaban. Lalu produktif, bermanfaat, dan ia senantiasa meninggalkan jejak. Ya, diharapkannya ya jejak kebaikan dari manfaat itu. Kemudian reflektif dan introspektif, karena pena tidak selalu bekerja, ada saat-saat tertentu, ada jeda yang ia merenung, berpikir sebelum melanjutkan pekerjaannya. Itu sisi positif dari pena, tapi sisi negatifnya bisa menjadi manusia penghapus, karena pena itu juga bisa digunakan untuk urek-urek, mencoret tulisan yang ada, maka jejak itu dihilangkan. Kontribusi orang itu bisa disembunyikan. Ada pena yang patah, memiliki ilmu dan potensi, tetapi tidak mau berkontribusi atau beramal. Keadaannya yang patah, itu bisa keinginannya yang pupus, akhirnya potensinya tidak bisa digunakan. Tapi juga ada pena tanpa tinta, ada yang punya keinginan berkontribusi tetapi tidak memiliki cukup bekal ilmu dan keterampilan, maka yang terjadi ya kemandekan. Lalu yang paling bahaya ketika pena itu berada di tangan yang salah, berbagai kebohongan, hoax, itu bisa disebarkan. Juga dia bisa mempromosikan atau mempropagandakan kezaliman, kebatilan, dan pena juga bisa dijadikan alat untuk menipu. Ini bahasan yang lalu. Saya lompati dua slide, langsung masuk pada, nanti kalau waktunya cukup saja, yang itu dibahas 3 slide ya. Saya langsung masuk pada ini. Ya, Al-Qalam 99, Al-Qalam 99. 99 itu menunjukkan setimbang sehat. 9 dengan 9 itu setimbang, setara. Nah, sebagaimana 11 itu juga menunjukkan kesetimbangan. Setimbang. Dan sehat, 99 itu kata sawiyah. Sawiyah itu artinya sehat. Jadi pada dasarnya potensi kekuatan juz 11 itu sehat. Sehat, karena setimbang itu menjadikannya sehat.
manusia kalau kondisinya bisa menjaga homeostatis itu, kesetimbangan itu, mungkin ada goncangan tapi tetap bisa dikembalikan pada kondisi dasar, maka akan terpelihara kesehatannya. Kesehatan terganggu itu ketika sistem kesetimbangan itu terganggu. Ada unsur pada diri yang kurang, ada yang berlebih, itu dampaknya pada sakit, baik sakit fisik maupun sakit kejiwaan dan rohani. Nah, dasar ini dimiliki, dasar setimbang sehat. Secara mudah dikenali bahwa secara fisik pun juz 11 itu pada umumnya memiliki daya tahan tubuh, kesehatan fisik yang bagus. Jarang sakit. Ya karena jarang sakit, maka kalau sakit itu ya tidak seberapa akan dirasakan seperti sakit yang parah. Beda kalau orang sudah biasa sakit itu sudah biasa. Ini dasar yang pokok. Selain setimbang sehat, juz 11 ini juga punya dasar kesukaan atau kecintaan pada keindahan, kebaikan, dan kebersihan. Karena 99 itu Asmaul Husna. Asma-asma Allah yang baik dan indah. Kalau mendapati ada orang juz 11 komproh, ya jadi tanda tanya. Ini pasti ada aspek diri yang tidak setimbang. Karena dasarnya cinta keindahan, kebaikan, dan kebersihan itu ada melekat pada dirinya dan itu sebagai bagian dari kekuatan dirinya. Dan dia menjadi tempat tumpahan lautan keilmuan hati. 18 itu bahrun, 99 itu kalau ditambahkan 18 itu lautan, 18 sendiri itu menunjuk pada simbol huruf ain, artinya keilmuan, lalu padatannya atau angka 9-nya itu dal itu hati. Nah, tempat tumpahan lautan keilmuan hati. Keilmuan hati itu apa? Keilmuan hati itu sebagiannya itu adalah ilmu yang muncul tanpa dipelajari. Ilmu yang muncul tanpa dipelajari. Tapi tiba-tiba ada begitu saja goretannya pada hatinya. Dan sebagian lagi melalui aspek belajar, tapi sudah meresap sehingga sampai pada tingkatan diperoleh hikmahnya. Itu keilmuan hati. Kalau ilmu sudah sampai tingkatan hikmah, itu tidak ditemukan kesalahan lagi di dalamnya. Semuanya itu serba tepat, semuanya berketepatan. Itu kalau sampai pada hikmah. Dan ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang meresap pada hati. Sebelum ilmu itu meresap pada hati, nah itu sifatnya pengetahuan saja, biasanya kurang bisa menggerakkan pada perbuatan. Tapi kalau keilmuan hati itu langsung mengarah pada perbuatan. Karena 9 itu nanti kaitannya dengan 27, hati itu 27 jadi 9, 27 itu hak itu aktivitas. Nah, kalau sudah menjadi
tumpahan lautan keilmuan hati, maka juz 11 itu memiliki ketajaman mata hati. Absara itu melihat 27 itu kalau dipadat menjadi 9. 2 itu mata pandangan, 7 itu tertinggi. Jadi punya ketajaman mata hati. Tingkat kualitas tinggi itu menunjukkan tajam. Absara melihat, 2-nya mata. 9-nya hati. Jadi ketajaman penglihatan atau mata hati. Nah, karena ilmu di hati itu merupakan kumparan dan kumpulan konsentrasi energi, maka dia akan menjadi penggerak untuk perbuatan. Karena itu 11 itu akan menjadi pekerja keras. Surah 27 itu anamel, semut itu pekerja keras. Tidak ada semut yang males-malesan. Bahkan sering semut itu bekerja dengan menanggung pekerjaan di luar batas kemampuannya. Itu akan ditangani. Dan berjiwa sosial. Semut itu pasti akan memanggil temannya, bekerja sama, bersapa, meninggalkan jejak setiap kali dalam perjalanan. Itu nyangkut jiwa sosialnya. Dia termasuk makhluk sosial. Dan tahan uji. Sobron, sabar itu artinya memiliki ketahanan yang kuat terhadap segala rintangan, karena itu dia disebut sebagai memiliki kemampuan tahan uji. Itu kalau keilmuan hikmah itu sudah berkumpul di hati seseorang, khususnya juz 11. Nah, mengapa itu bisa muncul dan khususnya menjadi miliknya orang juz 11? Karena ada Asmaul Husna yang melekat pada orang juz 11 itu adalah Al-Hamid. Al-Hamid itu maha terpuji. Maha terpuji itu punya kaitan dengan penonjolan sifatnya. Penonjolan sifat juz 11 itu apa? Surah Muhammad. Muhammad itu dari kata Hamidah. Nah, itu satu akar. Al-Hamid dengan Hamidah. Itu terpuji. Nah, kalau sifat maha terpuji dari Allah itu diserap, maka yang ditampilkan itu ya senantiasa sifat-sifat yang terpuji. Sesuatu yang baik, sesuatu yang indah, itu pasti terpuji. Jauh dari yang kotor dan tercela. Itu dampak dari serapan sifat keterpujian Allah pada pribadinya. Selain terpuji, juga menyerap sifat al-wadud. Kadang-kadang al-wadud ini diartikan maha pengasih, sehingga secara terjemah itu ya sama saja dengan ar-Rahman. Tetapi al-wadud itu lebih dari sifat ar-Rahman. Karena al-wadud ini ar-Rahman yang sifatnya khusus. Ar-Rahman itu universal, tetapi sifat kasih pada al-wadud itu diarahkan pada orang-orang yang dicintai. Orang-orang yang dicintai. Karena itu saya tuliskan maha cinta kasih. Kalau secara umum kadang-kadang tetap sama dituliskan maha pengasih. Tapi dari watak al-wadudnya secara linguistik ada unsur kekhususan atau
kecintaan pada Al-Wadud ini. Seperti pada surah apa ini? Surah Al-Buruj, kata Al-Wadud itu langsung dikaitkan dengan ketika seorang hamba itu memperoleh ampunan dari Allah, maka dia mendapat cinta kasih dari Allah. Jadi sudah diampuni baru dicinta kasih. Nah, kalau Ar-Rahman itu umum, itu bisa untuk orang yang taat maupun durhaka, ahli ibadah ataupun ahli maksiat, semua bisa mendapatkan sifat Ar-Rahman Allah. Tapi Al-Wadud itu diberikan pada orang-orang yang sudah mendapat pengampunan dari Allah. Itu yang membedakannya. Nah, kalau sudah diampuni itu sebagai persyaratan untuk mendapatkan kecintaan dan kepemurahan dari Allah. Juga bisa mewarisi sifat kenabian Allah. Sifat Allah itu sifat kenabian dimiliki oleh Nabi. Contohnya di Al-Quran itu ada yang mengatakan bahwa Nabi Ibrahim itu termasuk orang yang memiliki sifat pengibah Allah. Nah, ini bagian dari sifat kenabian yang bisa menitis pada orang juz 11. Selain itu juga ada sifat fitrah yang umum, yakni sifat hanif. Sifat hanif. Hanif itu bisa diartikan lurus, senantiasa condong pada kebaikan, atau ikhlas. Hanifan musliman, nah, itu secara lurus, secara ikhlas, secara murni, secara baik condong pada ketundukan muslim. Wa khuliqal insana hunafa'a kullahum, dan semua manusia itu pada dasarnya diciptakan dalam keadaan hanif ini pada awalnya. Karena itu yang tidak hanif itu disebut mungkar. Kenapa mungkar? Mungkar itu artinya yang diingkari, itu enggak dikenal. Enggak dikenal itu enggak ada pada manusia. Itu enggak diterima. Yang ada itu ya sifat hanif, sifat hanif. Nah, tapi ketika ini dirusak, yang muncul itu sifat buruk yang tidak dikenal sebenarnya atau tidak melekat pada sifat manusia. Dan pandai bersyukur khususnya atas nikmat, syukur nikmat itu bisa menjadi kekuatan yang melekat, yang kalau sifat ini muncul, maka pengaruhnya pada perilaku. Jadi kalau dia bisa menyerap sifat keterpujian, cinta kasih, iba kasih, lurus, ikhlas, condong pada kebaikan, dan pandai bersyukur atas nikmat yang ia terima, maka pengaruhnya pada perilakunya. Perilakunya apa? Dia akan suka memilih yang baik-baik. Istofa thayyibat. Dia akan memilih yang baik-baik. Hidup itu berada di antara berbagai pilihan. Ada pilihan yang baik, ada pilihan yang buruk. Dasar kekuatan yang ada pada juz 11 itu ya suka untuk memilih yang baik-baik. Kemudian masih punya kaitan dengan kecenderungan untuk memilih yang baik, itu menyegerakan untuk berbuat kebaikan. Yu'ajjilu ma'rufan, menyegerakan untuk berbuat kebaikan. Sudah dasarnya baik, penerapannya pada
hal-hal yang baik. Sama baiknya, thayyib diartikan baik, ma'ruf diartikan baik. Tapi kalau thayyib itu nyangkut zatnya, zatnya itu yang baik. Ada sesuatu yang secara zat itu baik, secara zat itu baik. Ya, misalnya apa ya, buah, secara zat kan baik, secara zat baik. Tapi ketika buah itu menjadi busuk, ya secara zat sudah menjadi tidak baik lagi. Atau ada barang yang secara zat ya buruk, ya misalnya sampah, terus kotoran, secara zat itu kan buruk. Nah, thayyib itu nyangkut hal ini. Karena itu terkait makanan itu kenapa ada persyaratan halal, tapi juga ada persyaratan thayyib, halalan thayyiban. Nah, supaya secara zatnya itu juga baik. Nah, kemudian dalam implementasi atau penerapannya itu dibutuhkan ilmu. Mengambil kebaikan berdasarkan ilmu itu namanya ma'ruf. Nah, jadi kalau thayyib itu ada itu nyangkut zatnya, inti dasarnya. Tapi ma'ruf itu pengetahuannya. Yang ia ketahui bahwa itu baik, maka itu yang diambil, itu yang disegerakan. Ilmu bisa membuat orang bisa membedakan mana yang baik dan yang buruk. Maka dengan ilmu itu dia bisa condong pada kebaikan karena tahu bahwa yang kebaikan itu akan menjanjikan manfaat yang berkelanjutan. Sedangkan yang buruk, yang tidak ma'ruf itu bisa menimbulkan mudarat atau bahaya. Nah, ini pengetahuan, ini ilmu semacam ini. Juga menjauhkan diri dari kemungkaran, nufur mungkar, menjauhkan diri dari kemungkaran. Sebagai bentuk atau dampak dari pemahaman terhadap kebaikan, bisa membedakan mana yang baik, yang buruk, dia akan menjauhi yang menurut pemahamannya itu buruk. Yang dikatakan menjauhi yang mungkar. Karena yang mungkar itu erat kaitannya dengan hal-hal yang membahayakan atau mudarat. Saya lanjutkan. Dia juga menyempurnakan perjanjian. 11 itu perhatian terhadap apa yang sudah menjadi janjinya. Maka ia akan menyempurnakan. Jadi bukan hanya melunasi atau memenuhi atau melaksanakan perjanjian, tapi lebih dari itu adalah menyempurnakan. Kalau menyempurnakan itu penunaiannya itu diupayakan yang sebaik-baiknya dengan kualitas tertinggi, itu yang namanya menyempurnakan. Bukan sekedar menunaikan, melaksanakan. Karena pekerjaan-pekerjaan yang sempurna itu juga yang dicintai oleh Allah. Menyempurnakan perjanjian. Perjanjian dalam hal apa saja. Perjanjian dalam hal apa saja. Baik secara tauhid, ibadah maupun secara muamalah. Ini kekuatan-kekuatan. Ini kekuatan-kekuatan. Menyembunyikan kebajikan. Tukhfun al-khairat. Tidak suka memamerkan kebajikan yang telah ia buat. Ini diantara kekuatan. Jadi untuk menjaga sifat hanif, keikhlasan itu ya diantaranya menyembunyikan kebajikan. Karena menyembunyikan kebajikan itu lebih memelihara hati.
dan memelihara waktu. Memelihara waktu. Memelihara waktu ini tidak mesti sifatnya itu semuanya serba efisien, enggak. Tapi memelihara itu disesuaikan dengan tugas atau momen yang dihadapi. Al-Qalam. Kalau Al-Qalam itu mau menuliskan sesuatu yang indah, yang halus, ya akan disediakan waktu yang cukup panjang, lebih lama, supaya betul-betul menghasilkan tulisan yang indah dan halus. Tapi kalau untuk bisa menyampaikan informasi secara lebih cepat atau merekam informasi secara lebih cepat, ya, dia akan menggunakan waktu secara efisien untuk bisa melaksanakan aktivitas menulis itu secara cepat. Ini yang dikatakan memelihara waktu. Memelihara waktu itu menyesuaikan dengan tugas yang sedang dilaksanakan. Ini semuanya kekuatan. Ini semuanya kekuatan. Nah, tinggal nanti pertanyaannya, apakah betul ini menjadi kekuatan pada seseorang yang memiliki juz 11? Kalau apa yang diuraikan itu muncul sebagai kekuatan, maka jumlah mulai dari sini tadi ya, mulai dari maha terpuji itu, ya, mulai dari maha terpuji dan seterusnya sampai terakhir ini jumlahnya 1548. Nah, kalau itu muncul sebagai kekuatan apa yang diuraikan tadi itu, ya pengaruhnya adalah dia menjadi tentram dalam hidupnya, itu menjadi tentram. 198, 99 tambah 99 itu 198. Mutmainnain. Tetapi mutmainnain itu ada dua bentuk penghitungan. Bisa dihitung hamzah murni itu jumlahnya 198. Tapi bisa juga menyertakan garis yang ada di atasnya. Itu sebagai ya kosong. Jadi di atas hamzah itu ada ya kosong. Ya itu 30. 30 itu hal, artinya keadaan. Jadi keadaan tentram. Dia berada pada keadaan yang tentram. Mutmainnah itu keadaannya. Kalau apa yang diuraikan itu berkembang sebagai kekuatan yang ada pada pribadinya. Nah, kalau nanti menemukan orang juz 11, apa yang disebutkan tadi itu tidak ditemukan, ya berarti itu menjadi kelemahan bagi orang yang bersangkutan itu. Tidak berkembang menjadi kekuatan, yang ada menjadi kelemahan. Kalau jadi kelemahan, nanti baru itu akan menimbulkan masalah. Nah, sekarang kita lihat surah 15 ayat 48. La yamassuhum fiha nasobun. Di dalamnya, la yamassuhum, mereka tidak tersentuh, tidak merasakan apa? Nasob, rasa lelah. Wa ma hum minha bimukhrajin. Dan sekali-sekali mereka itu tidak dikeluarkan, tidak pernah keluar dari keadaan seperti itu. Konteks ayat ini itu kan orang-orang bertakwa yang dimasukkan ke dalam surga.
ada beberapa sifat atau beberapa keadaan yang diterima oleh ahli surga. Salah satunya ialah ia tidak merasakan lelah di dalamnya. Jadi dengan sifat yang setimbang sehat, kemudian kekuatan-kekuatannya itu berkembang secara baik, maka orang juz 11 itu tidak gampang lelah, sehingga bisa melaksanakan dorongan untuk bekerja kerasnya tadi itu. Tidak gampang lelah. Dan sekali-sekali tidak ingin keluar dari itu. Jadi dia tidak, jadi hal itu bisa cukup lama atau relatif permanen dialami dan dia sudah merasa nyaman dengan keadaan mutmainah itu, perasaan tentram. Jadi kenapa tidak mau keluar dari itu? Karena memang sudah merasakan tentram dalam hatinya. Itu keadaannya. Kembali ke uraian ini tadi. Itu sepanjang itu jadi kekuatan. Kalau tidak berkembang jadi kekuatan, akan muncul sebagai kelemahan. Kelemahannya berarti kebalikannya, memelihara waktu ya tidak disiplin dalam hal waktu, menyembunyikan kebajikan, ya berarti dia itu suka menyebut-nyebut perbuatan baiknya. Lebih lanjut ya bisa sum'ah, maunya apa yang dilakukan itu didengar oleh orang lain, bisa riya, apa yang dilakukan itu supaya disaksikan, dilihat orang lain, menyempurnakan perjanjian. Kalau jadi kelemahan ya sulit dipegang janjinya. Kemudian lebih lanjut menjauhi kemungkaran, ya suka nyerempet hal yang mungkar, menyegerakan kebaikan. Hal yang baik itu sering ditunda-tunda, dan di antara memilih yang baik dia juga memilih hal-hal yang buruk. Itu kelemahan. Nah, itu semuanya bersumber dari kecilnya rasa syukur, tercemarnya keikhlasan, kurang berkembangnya rasa iba, cinta kasih, dan lunturnya sifat keterpujian. Nah, kalau kemudian menjadi kelemahan, maka ada pertanda yang mudah untuk diamati. Ketika jadi kelemahan, diantaranya adalah suka berbicara kotor dan berlebihan. Khitoban itu berbicara, 27 rijsun itu kotor, yusrifu itu berlebihan. Omongannya itu kotor, jorok. Jadi omongan-omongan yang secara umum dipandang nggak pantas, itu sering muncul dari lisan mereka. Kotor. Nggak usah diberi contoh nih ya, omongan kotor itu yang mana akan bisa dikenali dalam percakapan sehari-hari, omongan yang kotor. Yang sifatnya menyakiti, tidak pantas, atau secara syariah ya omongannya itu tidak bisa dikategorikan pada omongan-omongan yang mulia. Omongan yang tidak pantas, omongan yang buruk, itu semuanya bagian dari omongan yang kotor. Nah, kalau tidak kotor, berlebihan, bisa saja itu baik, tapi menjadi buruk ketika berlebihan. Contohnya orang memuji itu bisa saja baik, tapi ketika berlebihan itu jadi buruk. Satu omongan bisa jadi netral, tapi ketika berlebihan itu akan menjadi negatif. Nah, berlebihan itu bisa pengulangan, bisa pelipat gandaan. Seperti contoh ketika Aisyah
itu mendengar ada orang yang mengungkapkan pembicaraan buruk mencela dengan satu kata, dibalas dengan 2 kata. Nah, itu dapat teguran dari Rasulullah. Jadi kalau mau membalas itu yang seimbang saja, tidak usah lebih. Misalnya saja ada orang ngomong kurang ajar gitu. Kamu kurang ajar loh. Misalnya membalas, awakmu dewe sing kurang ajar, itu nggak apa-apa. Itu masih seimbang. Tapi kurang ajar ditambahi welek segala macam itu. Ya, itu namanya berlebihan. Itu namanya berlebihan. Di antaranya itu kasus Aisyah itu kan ada orang yang mengucapkan pada Rasulullah seolah-olah Assalamualaikum, tapi dia mengucapkan Assalamualaikum. Jadi bukan assalam, tetapi asamu. Kalau assalam itu keselamatan, sejahtera, kedamaian. Kalau asamu itu kecelakaan. Oh, itu tambahi, kamu celaka dan binasa. Nah, itu bagian dari berlebihan. Kalau yang kotor ya mungkin masuk wilayah mengumpat atau apa-apa itu, pisuhan atau apa gitu ya, enggak tahu lah, dicari sendiri aja contohnya. Ini sehari-hari yang bisa ditemui. Dampak dari kalau kekuatan itu tidak berkembang, lalu ini menjadi kelemahan. Kemudian dia suka menyimpan dosa dan kesalahannya. Jadi kalau salah itu ya diam-diam aja, nggak pernah mau ngaku. Nah, itu seperti itu. Karena itu kadang-kadang ya akan sulit orang juz 11 ini untuk melihat kesalahan diri, karena dia sendiri juga menyembunyikannya. Dia sendiri juga menyembunyikannya. Nah, itu ada kaitannya juga dengan bahwa di dalam juznya itu ada surah ke-9. Jadi yang salah itu dianggap nggak salah. Yang salah itu dianggap nggak salah. Nah, dari satu sisi 9 itu mudah memaafkan, tidak apa itu banyak memperhatikan kesalahan, tapi bisa punya dampak. Kesalahan-kesalahan diri itu nggak mudah terlihat juga, dan juga untuk dia bisa menutup mata terhadap kesalahan faktual yang dihadapi. Apa yang diperbuat sebagai satu kesalahan pada orang itu dianggap hal wajar, biasa, atau tidak terlalu diperhatikan, dan kesalahan-kesalahan pada diri itu juga tidak mudah untuk melihatnya dia. Itu karena suka menyimpan dosa dan kesalahan. Nah, kemudian suka berinfak pada hal-hal yang sia-sia. Berinfak pada hal-hal yang sia-sia. Nah, apa? Lago. Lago itu nyangkut perbuatan yang ketika itu ditunaikan itu tidak memberikan manfaat. Orang itu hanya berjalan di tempat atau menjadikannya itu malah mundur. Kita hidup itu kan waktunya terbatas. Makin lama itu semakin mendekati garis finish. Mestinya kan butuh peningkatan. Nah, tetapi kalau mandek itu berarti saat itu adalah sia-sia. Nah, sesuatu yang tidak berdampak itu sia-sia. Sesuatu yang tidak berdampak itu sia-sia. Apalagi menjadikannya mundur. Dampak yang paling pokok itu ukurannya ialah apakah setiap perbuatan kita itu selangkah mendekatkan diri kita kepada Allah ataukah tidak. Membuat kita itu semakin dekat dengan ukuran ketakwaan ataukah tidak. Itu yang akan menentukan satu perbuatan itu sia-sia atau tidak. Tapi orang memilih perbuatan sia-sia itu biasanya ia mengira bahwa itu
bisa menyelesaikan masalahnya, Nah, karena lagwi itu ada gen itu ada masalah karena itu butuh penyelesaian masalah. Nah, misalnya ngelamun itu kan perbuatan sia-sia itu, ngelamun terus menyesali terus cari pengalihan kegiatan, itu kan perbuatan sia-sia. Kesedihan itu kadang-kadang diatasi dengan bahasa Jawanya itu cuma nyelimurno, jadi hanya kegiatan-kegiatan pengalihan tapi tidak menghilangkan masalah yang sesungguhnya, itu perbuatan yang sia-sia. Terus menyesali terus-terusan padahal itu tidak mengubah. Ada masalah diingat-ingat terus padahal itu tidak mengubah, bahkan bisa memperburuk. Itu namanya perbuatan sia-sia. Itu dipilih. Nah, karena kadang-kadang itu memang bisa dirasakan, bisa menyelesaikan masalahnya, tetapi ya sementara. Seperti ya banyak yang dilakukan oleh orang-orang memilih jalan mabuk, karena seketika mabuk itu masalahnya katanya hilang semuanya, tidak dirasakan, tapi begitu kembali kan ya tetap muncul lagi. Itu namanya yang dilakukan itu sia-sia. Nah, kalau demikian, maka itu menunjukkan adanya kegersangan hati. Ini taknya Katut ya, saya hapusnya dulu. Juruza, tidak ada taknya, tambahan tak ini. Ya. Juruza. Itu menunjukkan adanya kegersangan hati. Hatinya itu gersang. Jadi kalau jadi kekuatan itu membawa ketentraman, tapi ketika berkembang menjadi kelemahan, maka hatinya menjadi gersang. Sehingga ya kondisi orang juz 11 itu ya itu saja, dia yang berhati tentram ataukah berhati gersang. Kalau berhati gersang menunjukkan kelemahannya, lalu secara perilaku bisa dilihat dari beberapa perbuatan ini. Masih ada yang lain ya, tapi ini saja yang pokok. Oh, rasa dengki juga ada macam-macam. Ini kan 6-8-nya belum dilibatkan. Dampak dari perkembangan potensi menjadi lemah itu. Nah, tapi semuanya itu berakar dari gersangnya hati, jauh dari rasa tentram. Ini semuanya angkanya dari 27 sampai 99 itu 549. Apa bunyi surah 5 ayat 49? Ya. Fa in tawallau fa'lam annama yuridullahu ayyusibahum bi ba'di dzunubihim wa inna katsiran minan nasi lafasikun. Jika mereka berpaling, jadi berpaling itu dalam konteks ini ya ia meninggalkan potensi-potensi kekuatannya itu tidak dikembangkan, ia berpaling. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah berkehendak menimpakan musibah. Yang terjadi adalah ya, musibah akan menimpa pada dirinya. Kalau musibah itu datang, itu sebenarnya satu alarm, satu pengingat bahwa ada hal-hal positif yang mestinya dia kembangkan, tapi dia tinggalkan, dia berpaling memilih yang lain, maka ditimpakan musibah. Karena itu dari sisi ini musibah yang dihadirkan Allah itu ya menunjukkan itu kasih sayang Allah juga. Kalau enggak begitu enggak pernah ingat, tapi dalam musibah itu orang jadi ingat bahwa dia punya kesalahan.
Sebab kalau ada musibah terus menjadikannya terpojok, sulit keluar, terus larinya kemana lagi kalau tidak meminta kepada Allah. Nah, musibah itu disebabkan sebagian dari dosa-dosa mereka. Tapi jangan diartikan bahwa musibah itu selalu dari dosa. Nah, ini dikatakan sebagian. Sebagian musibah itu ditanggung-tanggung karena dosa. Karena itu sebagai sifat tawaduk ketika musibah menimpa diri, ya introspeksi sebenarnya dosa apa yang telah diri lakukan. Walaupun tidak seluruh musibah itu karena dosa. Karena sebagiannya itu Allah mau menunjukkan kepada makhluk yang lain yang mungkin bisa memprotes bahwa di antara hamba Allah yang disayangi, dicintai itu mungkin saja tidak lagi taat kepada Allah kalau dia menerima musibah. Contohnya Nabi Ayub. Nabi Ayub itu kan digugat. Ya, pantas saja dia itu taat pada Allah karena dia itu berkelimpahan dengan nikmat. Nah, itu Allah mau menunjukkan pada iblis bahwa ketika mengalami musibah, Nabi Ayub pun tetap taat kepada Allah, tidak goyah. Nah, musibah yang dialami Nabi Ayub itu bukan karena dosanya, tapi Allah mau menunjukkan untuk jadi saksi bahwa ada hamba Allah yang baik seperti itu. Nah, karena itu dikatakan dibakti dari sebagian, disebabkan sebagian, tidak seluruhnya. Nah, kenapa juga dikatakan tidak seluruhnya? Karena sebagian dosa itu juga ada yang diampuni Allah tanpa meminta ampun. Ya, ada dosa yang sebagian itu langsung ditutupi Allah tanpa hamba itu minta ampun. Tapi ada yang ditunggu supaya atas dosa itu hamba itu meminta ampun. Iya, sebagian ada yang langsung dihapus. Nah, yang dihapus itu tanpa minta ampun diantaranya itu ya karena dia melakukan kebaikan tertentu. Contoh karena menutupi aib saudaranya. Nah, sebagian dosa, sebagian aib dirinya itu langsung dihapus oleh Allah. Karena mendoakan kebaikan terhadap orang yang didolimi, maka itu menjadi impas keadaannya. Nah, sesungguhnya banyak dari manusia itu adalah orang-orang yang fasik. Jadi fiskun, kefasikan itu sambung atau berkaitan langsung dengan kegersangan hati yang dialami. Jadi ciri orang fasik itu mengalami kegersangan hati. Kegersangan hati itu menimbulkan kefasikan. Ini nanti bisa dilihat surah 54 ayat 9 itu nanti dilihat sendiri ya, surah dan ayatnya itu nyangkut omongan-omongan yang kotor. Omongan-omongan yang kotor tadi dibahas bahwa orang juz 11 itu kalau berkembang kelamannya omongannya kotor. Surah 54 ayat 9 itu menjelaskan tentang pengikut-pengikut Nabi yang mengucapkan omongan-omongan kotor pada Nabi mereka. Baik, ini saja yang kita bahas pada malam ini. Kita akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.